Waduh, 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 ya Napoleon Bonaparte akhirnya tersenyum lebar, ya. Aniaya MKC Irjen Napoleon Bonaparte divonis hukuman 5 bulan 15 hari penjara. Wah, enak sekali hidupnya ya. Habis gebukin orang, ya. Apakah alasan hakim divonis ringannya Napoleon Bonaparte karena Napoleon Bonaparte gebukin MKC karena membela agama atau seperti apa? Ya, saya juga bingung ya dengan hukum zaman now ya. Asalkan mereka aja yang melakukan tindakan kriminal, ya mereka itu hukumannya ringan-ringan. Ya, kita lihat kemarin Edi Mulyadi yang mengatakan Kalimantan tempat jin buang anak, sama 5 bulan juga ya divonisnya. Lalu Waloni sama ya, vonisnya juga ringan. Sekarang Napoleon Bonaparte vonisnya juga ringan ya, cuma 5 bulan 15 hari penjara. Ini dimuat oleh Warta Kota ya. Ini Napoleon dan tim pengacaranya ini tersenyum lebar. Wah, asik ya. Bahkan di belakang juga ya ada hakim ya, tersenyum pengacaranya semua ini tersenyum lebar. Ini Egy Sujana. Wow, mereka bangga ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Kalian boleh aja deh lolos dari hukuman dunia, tapi ingat kalian tidak akan pernah lolos dari hukuman ilahi ya, sekali-kali ya. Warta Kota Live Jakarta, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya menjatuhkan vonis hukuman 5 bulan 15 hari kurungan penjara kepada Irjen Napoleon Bonaparte dalam perkara penganiayaan terhadap MKC. Vonis terhadap Irjen Napoleon itu dibacakan Hakim Ketua Ju Yamto dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 15 bulan 9 2022. Mengadili menyatakan Irjen Polisi Napoleon Bonaparte telah terbukti secara sah dan meyakinkan beserta rombongan melakukan tindak pidana penganiayaan dan penganiayaan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana, oleh karena itu terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte dengan pidana penjara selama 5 bulan dan 15 hari. Kata Ju Yamto membacakan vonis. Napoleon dinyatakan bersalah melanggar pasal 351 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 351 ayat 1 KUHP. Napoleon sebelumnya dituntut 1 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Hebat ya, hebat sekali mereka ya. Itulah kawan-kawan, dituntut ringan, divonisnya lebih ringan pula ya. Beda dengan MKC yang dituntutnya 10 tahun, ya divonis juga 10 tahun. Lalu apa penyebab alasan hakim sehingga Napoleon cuman dikurung 5 bulan 15 hari? Saya sudah mencari informasi dan saya menemukan ya. Coba kita ini informasinya, sorry ya. Ya. Ini yang alasan loading ya. Alasan hakim vonis ringan Irjen Napoleon Bonaparte sudah saling memaafkan dengan MKC. Oh ya. Karena sudah saling memaafkan ya. Jadi vonisnya ringan. Lucu ya hakim ini ya. Jadi kawan-kawan, kalau mau dihukum berat ya jangan memberdamai ya. Begitu kah? Ini lucu. Justru sebenarnya sikap MKC ini perlu diapresiasi oleh hakim, sehingga Napoleon ini harus dihukum berat menurut saya ya. Ya, tapi itulah, mereka begitu bebas menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang mereka sukai untuk dihukum ringan ya. Oke, Suara.com, Irjen Napoleon Bonaparte hari ini Kamis 15 bulan 9 2022 divonis hakim di kasus penganiayaan terhadap MKC. Divonis ia dijatuhi hukuman 5 bulan 15 hari penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya. Irjen Napoleon Bonaparte oleh jaksa dituntut hukuman penjara 1 tahun ya. Tuntutannya ringan, bahkan divonis juga ringan sekali. Menjatuhkan pidana 5 bulan 15 hari kepada Napoleon, ucap Ketua Majelis Hakim Ju Yamto membacakan vonis seraya
mengetuk palu sidang. Dalam vonis itu, pertimbangan hakim untuk hal yang memberatkan Irjen Napoleon adalah penganiayaan yang dilakukannya menyebabkan luka-luka pada korban. Sementara hal yang meringankan adalah yang bersangkutan disebut sopan saat menjalani persidangan. Ini juga kampret ini hakim ini ya. Dia katanya sopan ya, padahal Napoleon ini gebrak-gebrak meja loh, masih bisa dibilang sopan ya. Saya nggak tahu ya ini hakim apa begini nih ya. Ya dia kan pernah tuh gebrak-gebrak meja kesurupan itu ya. Selain itu antara Irjen Napoleon dengan korban MKC sudah saling memaafkan. Dari pantauan suara.com saat vonis tersebut dijatuhkan majelis hakim, terdengar teriakan takbir dari para kuasa hukum Napoleon. Wow, ya takbir ya. Allahu Akbar teriak mereka. Mendapatkan vonis itu, Napoleon bersama hukumnya menyatakan pikir-pikir. Kami pikir-pikir yang mulia, ujar Napoleon. Vonis yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan dari jaksa penuntut umum, yakni menuntut hukuman 1 tahun penjara. Sebelumnya Irjen Napoleon tidak menyampaikan duplik atau jawaban atas replik dari jaksa. Ya, Jenderal Bintang 2 itu hanya menyampaikan secara lisan usai JPU membacakan replik atas nota pembelaan dirinya. Kami sepakat dengan penasehat hukum ya setelah menyimak apa yang disampaikan oleh JPU soal replika, kami akan menyampaikan tanggapan secara lisan ini, kata Napoleon. Pada poin pertama, Napoleon menukil keterangan ahli yang sempat dihadirkan JPU saat sidang sebelumnya. Saat itu sang ahli menyatakan perbuatan ex-Kadif Hubinter Barreskrim Polri itu ya kepada KC masuk dalam pasal 352 KUHP, yakni penganiayaan ringan. Waduh. Ya sudah encok-encok ya, dikasih tahi masih dibilang apa ya, penganiayaan ringan ya kawan-kawan ya. Hal itu kata Napoleon juga merujuk pada hasil visum et repertum, sehingga dia menilai penerapan pasal 351 KUHP dalam dakwaan dan tuntutan JPU menjadi tidak tepat. Jelas-jelas dalam KUHP disebutkan pasal 352 ayat 1 KUHP atau penganiayaan ringan dengan ketentuan hasil visum et repertum dan keterangan ahli yang oleh JPU sendiri menyatakan bahwa tetap masuk di pasal 351 ayat 1 daripada 351 apalagi 170 apalagi yang junto 55 jelas dia. Pada poin kedua, Napoleon juga membantah adanya ancaman terhadap KC untuk tidak melapor ke penyidik. Hal itu terlampir dalam nota pembelaan yang telah disampaikan dan tentunya juga dilampirkan bukti berupa video yang mendukung kami sebagai terdakwa atau keterangan saksi lain bahwa kami tidak pernah melakukan pengancaman terhadap KC untuk tidak melapor kepada penyidik, beber Napoleon. Dengan demikian Napoleon tetap pada nota pembelaan yang telah disampaikan pada pekan lalu, sehingga tidak ada tanggapan secara duplik atas replik JPU hari ini. Kami menyimpulkan bahwa kami tetap pada nota pembelaan atau pledoi kami yang kami bacakan tanggal 25 Agustus 2022, sehingga tidak tidak mengajukan duplik atau tanggapan atas replik dari JPU. Oleh jaksa, Irjen Napoleon Bonaparte dituntut 1 tahun penjara dalam kasus penganiayaan hingga melumuri kotoran manusia terhadap MKC di rumah tahanan Barreskrim Polri. JPU memandang ex-Kadif Hubinter Barreskrim Polri itu terbukti melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte dengan pidana penjara selama 1 tahun, ujar JPU pada Kamis 11 bulan 8 2022. Ya itulah ya. MKC kena 10 tahun, keputusan adil dan waraskah? Ya itulah kawan-kawan. Penganiayaan hanya divonis 5 bulan penjara. Adil nggak sih? Kalau menurut saya nggak adil. Si korban dilumuri tinja sempat tidak berdaya.
Haha, koruptor dibilang pahlawan. Pahlawan umat Islam, pembela agama Islam harusnya dibebaskan karena telah membela Islam. Ya begitulah. Ya itulah kawan-kawannya. Ya enak ya, cuman modal kata maaf bisa ringan vonisnya. Jangan-jangan karena doanya kencang. Itu perbuatan biadab dan sangat laknat kok Nurani Hakim bisa segitu entengnya ya. Ya itulah kawan-kawan informasi hari ini. Saya jadi malas komen apa lagi ya. Ya mereka siapapun ya, hakim-hakim yang telah mengadili kasus ini, saya katakan Anda bertanggung jawab ya dengan Tuhan ya. Anda yang akan menuai apa yang Anda tabur ya, bersiaplah ya. Oke kawan-kawan, segitu dulu ya informasi dapat saya bagikan. Silakan berikan komentar Anda yang waras di kolom komentar tentunya. Salam waras dan bye-bye.